Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang beruntung, dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan pada junjungan alam Nabi besar kita tercinta habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tercinta, Nabi termulia, Nabi terkasih, Nabi agung, Nabi yang begitu mencintai umatnya dari dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Alhamdulillah jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Darul Barokah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kita istiqomah terus beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi terus sampai ajal menjemput. Karena kita tidak lama di dunia ini. Setiap manusia punya jatah hidup yang tidak lama di dunia. Makanya Rasul menyampaikan, apa kata Nabi? Umur umatku pendek-pendek, baina sitina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Selebihnya fi qalil, selebihnya amat sedikit. Nah, maka dari itu, saudaraku, 100 tahun lalu kita tidak ada di dunia ini. Dan dijamin 100 tahun ke depan kita sudah meninggalkan alam dunia ini. Beruntunglah kita yang dimana kata Allah, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beramal soleh, mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan umur yang panjang. Tidak terasa waktu demi waktu terus berjalan, dan sekarang ini memasuki malam ke 17 Ramadan. Masya Allah tabarakallah, tidak terasa. Ya, kalau saudara kita yang lebih dulu satu hari dari Muhammadiyah mungkin malam ke-18, beda satu hari ya. Nah, kita malam 17, tidak terasa. Masya Allah sudah pertengahan nih, pertengahan. Gitu kan, sudah pertengahan Ramadan. Masya Allah tabarakallah, tidak terasa waktunya. Maka dari itu saudaraku yang Allah muliakan, para ibu bapak jamaah semua, jangan sampai kendor semangat. Ya bismillah, kita semangati lagi diri kita. Mumpung masih ada umur, karena kita tidak tahu apakah tahun depan Allah masih berikan kita umur. Kita tidak tahu. Jangankan tahun depan, jangankan bulan depan, jangankan minggu depan, besok aja kita nggak tahu ada umur apa tidak. Hanya Allah yang maha tahu. Saudaraku yang Allah muliakan, betapa bahagia mereka yang saum, yang berpuasa, yang dimana Allah hapus dosa-dosanya. Masya Allah, dihapus oleh Allah dosa-dosanya, imanan wahtisaban, dengan syarat mereka berpuasa dengan iman wahtisaban. Apa wahtisaban? Berharap-harap hanya kepada Allah. Iman dengan iman mereka dan dengan harapan hanya mengharap ridho Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan, Masya Allah, betapa maha pemurah, betapa maha penyayangnya Allah kepada kita hamba-hambanya. Dan kabar gembira, ternyata surga merindukan 4 golongan, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ternyata surga merindukan. Saudaraku, Masya Allah, siapa sih yang tidak mau masuk surga? Tentunya setiap orang ingin masuk surga. Ujungnya manusia di akhirat ada 2 pilihan, surga atau neraka. Manusia ujung-ujungnya bahagia atau celaka. Dan kata Nabi SAW, surga itu dihias oleh Allah. Setiap bulan suci Ramadan dari tahun ke tahun dihias itu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakannya langsung dengan Allah sendiri. Masya Allah, yang maha menciptakan surga, yang dimana dekat arsy-Nya Allah, singgasananya Allah itu surga. Masya Allah. Tetapi saudaraku, kata Nabi, betapa beruntungnya ada mereka 4 golongan yang kata Nabi surga rindu kepada mereka. Siapakah mereka itu yang dirindukan surga? Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu rindu pada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Siapakah mereka yang gemar membaca Al-Quran?
mereka yang gemar membaca Al-Quranul Karim, mereka mengamalkannya, itulah mereka yang digolongkan surga rindu kepada mereka. Dan saudaraku, bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Baqarah 185 Allah sebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Karim. Dan mereka yang membaca Al-Quran gemar, bukan hanya membaca, mengamalkan artinya, mengamalkan maknanya, mengamalkannya, mentadaburinya. Masya Allah, mereka yang membacanya saja, satu huruf saja, membaca di bulan suci Ramadan, itu fadilah, keutamaannya. Sehuruf kita baca, alif lam mim, 3 huruf, satu kali fadilah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan saja, itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Itu satu huruf ya. Bagaimana kalau hatam 30 juz? Makanya Masya Allah, tidak aneh kalau di Temboro Pak, Bu, Masya Allah, itu ada yang baca Al-Quran itu sholat tarawih itu sampai 15 bahkan 30 juz menjelang subuh, sampai sahurnya sedikit lagi itu. Masya Allah. Di Mesir, Ustadz Hanan Ataki menyebutkan bahwasanya ya ada satu masjid yang dimana dari mulai tarawih itu sampai juga jam 3 itu 15 juz. Masya Allah, itu luar biasa gitu ya. Nah ditanya itu ada seorang bapak-bapak yang sudah sepuh, ditanya, Pak, bapak ini kuat, hebat, bapak tarawih luar biasa 15 juz, berdiri dari ibadah isya lanjut tarawih sampai menjelang subuh sebelum sahur gitu. Insya Allah ada waktu sahur sebentar. Terus Masya Allah, kuat, saya aja nggak kuat katanya gitu, luar biasa. Iya adek berdiri dengan tenaga, saya berdiri dengan iman. Allahu Akbar, Masya Allah. Itulah kalau sudah iman, saudaraku. Jadi iman luar biasa. Kalau orang sudah cinta, Masya Allah sudah. Jadi bersyukur bagi kita semua, saudaraku, yang gemar membaca Al-Quran, dibaca, ditadaburi, diulang-ulang, dihafalkan terus di bulan Ramadan ini. Masya Allah, karena memang bulan Ramadan, bulan turunkannya Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, mereka yang diridhokan oleh surga. Yang kedua adalah wahafizil lisan. Yang kedua yang diridhokan surga adalah mereka yang pandai menjaga lisan. Zaman sekarang bukan hanya lisan yang kita jaga, tulisan pun kita jaga. Iya, komen-komen pun di sosial media kita jaga, jangan sampai menggunjing, jangan sampai menjelek-jelekan, jangan sampai menyakiti perasaan saudara kita. Ini kata Nabi, wahafizil lisan, mereka yang tidak mencaci, tidak mencela, mereka yang tidak dusta, yang tidak menyakiti, yang bisa menjaga lisannya, itulah orang yang diridhokan surga. Allahu Akbar. Dijaga lisan kita. Bahkan Allah tidak butuh puasanya seorang hamba, tidak butuh puasanya bagi mereka yang dusta, yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia dan dusta dan bergunjing. Sebab saudaraku, di zaman Nabi SAW ternyata ada yang dilaporkan seorang perempuan, 2 orang perempuan waktu itu dilaporkan oleh sahabat Nabi. Di bulan Ramadan mereka muntah darah. Mereka muntah bukan hanya darah, tetapi mereka muntah gumpalan-gumpalan daging. Mereka muntah, dan ternyata muntahnya banyak. Dilaporkanlah oleh sahabat, ya Rasulullah, itu ada 2 perempuan muntah darah, bahkan muntah gumpalan daging. Apa kata Nabi? Mereka berpuasa, tapi mulut mereka bergunjing membicarakan aib saudara-saudara mereka. Maka digambarkan dalam Al-Quran, kata Allah, yang menggunjing saudaranya, membicarakan aib saudaranya, sama seperti memakan bangkai saudaranya. Nauzubillah, subhanallah. Jadi saudaraku, di bulan Ramadan ini kita jaga, menjaga lisan. Dan itulah orang yang dirindukan oleh surga, dirindukan yang menjaga lisannya dari perkataan kotor, sia-sia, mencela, menggunjing, mengumpat. Ya saudaraku, ini luar biasa menjaga lisan, saudaraku. Sebab di zaman Nabi pun disebutkan ada seorang perempuan yang hebat ibadahnya. Ya Rasulullah, itu perempuan malamnya sholat malam, siangnya berpuasa, ibadahnya hebat, pasti ahli surga. Apa kata Nabi? Innaha finnar, dia ahli neraka kata Nabi, bukan penghuni surga. Kaget sahabat, kenapa ya Rasulullah kok bisa begitu? Benar, dia ibadah kepada Allah, malam dia tahajud, siang dia puasa, hebat ibadahnya, tapi lisan dia menyakiti tetangganya, menyakiti saudara-saudaranya. Lisannya tajam, menyakiti saudara-saudaranya. Nauzubillah, subhanallah. Saudaraku, bukan penghuni surga
walaupun rajin ibadah kepada Allah, tetapi dia zolim kepada tetangga, dia zolim kepada saudara-saudaranya, bahkan dia memutuskan silaturahim. Nauzubillah. Ini pentingnya menjaga lisan, saudaraku. Dan yang ketiga, apa kata Nabi yang dirindukan surga? Yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an. Yang dirindukan surga yang ketiga, kata Nabi SAW, mereka yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Memberikan makan. Allahu Akbar. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang memberikan makan orang yang lapar, memberikan minumnya, Allah berikan makanan minuman dari surga. Siapa yang memberikan pakaian kepada saudaranya, maka Allah berikan nanti pakaian di dalam surga. Allahu Akbar. Jadi ternyata memberikan makan kepada saudara kita itu amalan luar biasa. Amalan yang dicintai oleh Allah tatkala kita mencukupi kebutuhan saudara-saudara kita. Jangankan memberikan makan, memberikan minum saja orang berpuasa, Allah akan berikan pahala luar biasa. Allah berikan nanti ganjaran minuman di surga. Memberikan makan, makanan di surga Allah berikan kepadanya. Dan memang ternyata memberikan makan itu luar biasa. Saudaraku, memberikan makan kepada saudara kita yang membutuhkan, Allahu Akbar, itu luar biasa. Walaupun kalau kita lihat makanan yang dimakan ya diserap oleh tubuh, menjadi nutrisi dalam tubuh, nutrisi diserap oleh tubuh untuk tubuh, untuk jadi tenaga, jadi energi, dan sebagainya dibuang jadi kotoran. Tetapi kenapa Allah menyukai orang yang memberikan makan? Ini menyambung kehidupan. Allahu Akbar. Masya Allah. Kan kita ketahui bersama, Bapak Ibu semua, ya, dulu di zaman Nabi dijelaskan, kan ada dalam riwayat sahih, pelacur yang memberikan minum anjing yang kehausan, ngasih minum di anjing saja yang kehausan, maka apa yang terjadi? Diampuni oleh Allah dan dijadikan ahli surga. Masya Allah. Itu memberikan minum binatang, apalagi ngasih manusia. Dan yang terakhir, saudaraku, yang terakhir, yang keempat, kata Nabi SAW, yang dirindukan surga yang keempat adalah mereka wasoimin fi syahri Ramadan. Mereka yang dirindukan surga, kata Nabi, adalah mereka yang saum di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Karena yang berpuasa di bulan Ramadan tidak semua manusia. Kita sudah mengetahui ayatnya Al-Baqarah 183, panggilan puasa bukan kepada seluruh manusia, bukan ya ayuhan nas, tetapi ya ayyuhallazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita melihat saudara kita di luar sana siang-siang merokok, siang-siang makan di tempat umum sebagainya, doakan saja dapat hidayah. Karena ternyata panggilan cinta ini memang Masya Allah tidak semua makhluk Allah, tidak semua manusia. Bagi mereka yang berpuasa benar-benar imanan wahtisaban, insya Allah Allah hapus dosa-dosanya dan surga merindukan mereka semua. Mudah-mudahan saudaraku, jamaah Allah muliakan, kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.